Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama ya Tuhan. Kami percaya setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini boleh memperoleh kekuatan dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita sering memberikan apresiasi, pujian kepada sesama kita manusia? Mungkin dikarenakan kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita, mungkin karena karya yang pernah Dia ciptakan, sehingga kita mengapresiasi dan memberikan pujian. Dia hebat, Dia luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita mau katakan orang baik? Kita puji Dia dengan kebaikan. Mungkin kita pernah merasakan kebaikan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Itu kepada sesama manusia. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan Bapak Ibu? Apakah sepanjang kehidupan kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, orang yang hidup sampai yang nanti kita dipanggil Tuhan, pasti semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang hidup yang merasakan kebaikan Tuhan, tidak banyak yang memberikan hati untuk datang kepada Tuhan. Tidak banyak memberikan hati untuk memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Yohanes dalam penglihatannya, melihat dalam penglihatannya itu bagaimana Allah yang duduk dalam tahtanya yang kudus. Dikatakan tadi ada hewan yang bersayap yang datang memuji, bersyukur, dan mengagungkan nama Tuhan. Siang malam tak henti-hentinya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah. Sambil mereka mengatakan itu, mereka menaikkan pujian dan hormat mereka kepada Allah yang duduk dalam tahtanya. Dan ketika ada 24 tua-tua yang melihat keempat binatang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, memuji, menyembah Tuhan, mereka juga tersungkur menyembah kepada Tuhan. Mereka mau katakan, layaklah Allah yang duduk di dalam tahtanya yang kudus itu menerima pujian, sembahan, dan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara?
Tuhan telah ciptakan segala sesuatunya baik. Tuhan telah buat semuanya sedemikian rupa seturut dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari penglihatan Yohanes ini, kita mau merenungkan sesungguhnya kehidupan kita juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Sesibuk apapun kita Bapak Ibu Saudara-saudara, beri waktu untuk memuji Dia. Beri waktu untuk bersyukur kepada Dia. Beri waktu untuk menyembah Tuhan lewat ibadah kita. Karena hanya kuasa Tuhan yang dapat memelihara dan menghantarkan kita sampai detik saat ini yang boleh kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keagungan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kuasa dan kehebatan Tuhan, itulah yang mau kita nyanyikan, itulah yang mau kita puji. Keagungan Tuhan, itulah yang mau kita serukan pada saat ini. Kita bisa bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi ada Tuhan di baliknya yang tetap memelihara, menolong, dan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penglihatan Yohanes ini mau mengajari dan memberkati iman percaya kita. Semua makhluk akan tunduk dan turut sujud sembah kepada Dia, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Kita juga Bapak Ibu yang merasakan pertolongan, kekuatan dan kuasa Tuhan. Mari datang kepada Dia, sembah Tuhan, puji Tuhan, dan naikkan syukur kepada Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan kita agungkan, agar nama Tuhan kita permuliakan. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, aktivitas kita, rutinitas kita sekalipun, bisa kita jadikan sarana untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Intinya hanya kemauan mengakui keagungan Tuhan, kemauan mengakui keperkasaan Tuhan nyata dalam hidup kita, mengakui kehebatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita bisa datang bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu telah mengajari kami Tuhan. Kami diingatkan kembali kalau Tuhanlah yang layak kami puji, Tuhanlah yang layak kami sembah, kepada Tuhanlah kami bersyukur karena kehebatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa sampai pada saat ini bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kuasa Tuhan yang senantiasa memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kasih kemurahan Tuhan kami rasakan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku.
Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yang mau kita renungkan, dengan berdoa kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang-orang percaya ketika memulai segala pekerjaan dan usahanya, terlebih tidak mengandalkan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan pikiran hebat dan kekuatannya yang dia miliki. Dia tidak pernah ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan perencanaannya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini mengajak kita, yang akan mengubahkan kita. Sesungguhnya doa akan berkuasa untuk membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah Yeremia tidak tahu Tuhan akan memulihkan Israel dan Yehuda? Yeremia tahu, tetapi Tuhan harus berseru, berfirman kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadaku. Aku akan memberikan dan menunjukkan kepadamu, dan aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita berkata, Tuhan tahu apa yang aku inginkan. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara mengatakan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupku, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di depannya dalam kehidupanku. Benar Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi dengan kita berdoa, kita mau percaya sepenuhnya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kita, Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang mengakui kekuatan dan kehebatan Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak berdoa, kita bisa pastikan mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Pribadi yang sombong, orang yang tidak mau Tuhan ikut campur tangan dalamnya dan mengandalkan kuat hebatnya masing-masing, Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana Tuhan akan menjawab doa Yeremia. Yeremia berdoa buat keadaan Yehuda dan Israel. Ketika Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Itu semua terlihat kasih Tuhan. Tuhan tahu Bapak, Ibu, kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita mau datang kepada Dia, meminta pengampunan dan permohonan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, belas kasihilah Engkau kepada aku. Sehingga dosa dan pelanggaranku Tuhan akan ampuni. Jadi kedatangan kita kepada Tuhan dalam doa, itu yang ingin dilihat Tuhan. Apakah kita mau menghampiri tatanya yang kudus dengan datang berseru kepada Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua bisa dipulihkan Tuhan. Keadaan rumah tangga kita
yang mungkin dalam keadaan tidak baik, Tuhan bisa pulihkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bergumul tentang suami kita datang kepada Tuhan. Bergumul tentang istri kita, anak-anak kita, pekerjaan dan ekonomi kita, datang berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan semuanya dalam keadaan baik. Ketika semua hal itu yang kita alami, kita rasakan, kita mungkin mengatakan, apakah ini semua karena dosa dan pelanggaranku, sehingga aku mengalami kesulitan seperti ini? Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan saat ini. Datang kepada Dia yang memberikan kesempatan, terus kesempatan. Tuhan membuka pintu pertobatan. Tuhan membuka pintu pengampunan dan memberikan pengampunan yang sejati bagi setiap kita. Umat Tuhan yang penuh keberdosaan pun bisa Tuhan hapuskan dosanya karena kasih Tuhan. Melalui Yeremia, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kita mau Tuhan juga pakai kita, Bapak Ibu. Melalui diri kita, Bapak Ibu, kita mau berdoa agar rumah tangga kita pulih, agar keluarga kita pulih, pekerjaan dan lingkungan sekitar kita pulih dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Itu harapan kita. Kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, biarlah Tuhan itu berikan kepada setiap kita yang mau datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu tetap rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berdoa. Orang yang berdoa adalah pribadi yang memiliki hati rendah yang mau datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya doa kami akan Tuhan dengarkan. Dengan doa kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.